Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Eko Prasetyo Budi akan menerangkan dua bab dalam pembelajaran fikih sebagai pemenuhan tugas magang IAIN Tulungagung. Oke, di awal materi yang kita bahas adalah tentang hudud. Di hudud memiliki makna diantaranya adalah pembatas. Membatasi antara dua hal. Apa yang dibatasi? Dua hal tersebut adalah antara yang haram dan yang halal. Hudud secara umum, hukum yang disyariatkan Allah bagi hambanya berupa halal dan haram. Maka hudud secara khusus, hukuman terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Sehingga di antara makna hudud itu kan hukuman yang diberikan kepada seseorang. Agar apa? Agar dia memiliki kejeraan, agar tidak mengulangi kesalahannya. Oke, di berikutnya ada jaramul hudud, berbagai tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman. Di sini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada zina, kemudian yang kedua ada khadaf, yang ketiga ada minum khamar, yang keempat mencuri, dan yang kelima merampok. Oke, di zina, status hukum zina, para ulama sepakat bahwasanya hukum zina adalah haram. Dasar penetapan hukum zina ada 2. Yang pertama adalah adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Sehingga ketika orang dituduh atau ditetapkan sebagai pezina, itu minimal harus disaksikan 4 orang laki-laki yang adil. Kemudian yang kedua ada pengakuan dari pelaku zina. Kemudian berikutnya adalah syarat hukum dan yang dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelaku zina. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Artinya sudah besar dan memiliki akal pikiran yang sehat. Kemudian yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Kalau pakai paksaan artinya pemerkosaan. Kemudian yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi perbuatan zina adalah mendapatkan hukuman. Ada hadnya, ada hukumannya. Yang keempat, telah diyakini secara syarak bahwa pelaku benar-benar melakukan zina. Nah, ini beberapa syarat yang harus ada dalam rangka menetapkan seseorang itu benar-benar melakukan zina. Yang pertama tadi kan pelaku ini harus balik dan berakal. Karena orang-orang yang sudah berpikir ke arah itu ya tentunya orang-orang yang besar, yang sudah dewasa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perbuatan zina tadi kan dilakukan tanpa paksaan. Ya mungkin yang satunya rela, kemudian yang satunya rela, kemudian sama-sama rela, kemudian zina. Itu sebetulnya tidak boleh. Atas dasar rela itu ya tidak boleh. Kemudian yang berikutnya tadi ada pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi perbuatan zina adalah mendapatkan hukuman. Yo sebenarnya yo tahu bahwa konsekuensi zina itu yo dapatkan hukuman. Masalahnya jadi panjang. Buntut masalahnya pun juga tidak akan selesai-selesai, tapi dilakukan. Kemudian yang keempat tadi kan telah diyakini secara syarak bahwa pelaku benar-benar melakukan zina. Oke, kemudian kita beranjak pada macam-macam zina. Yang pertama adalah zina muhson. Nah, yang ini bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan orang yang sudah menikah merujuk pada suami, istri, janda, atau seorang duda. Dan hukumannya adalah rajam. Perlu diketahui bahwa rajam itu dilempari batu sampai dia meninggal. Yo batunya tidak besar-besar, kalau besar yo langsung meninggal seketika. Juga tidak terlalu kecil, kalau kecil juga tidak ngefek. Yo segenggaman tangan. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhson.
zina ini dilakukan oleh dua orang yang belum menikah dan hukuman yang diberikan adalah cambuk 100 kali. Yang berikutnya ada hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Kemudian yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Dan yang ketiga adalah memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Ini tentu aturan yang dibuat dalam Islam ini ada hikmahnya. Mungkin yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Bahwa bagaimana tirakat kita ini untuk menjaga keturunan dengan baik, dengan menjauhi zina itu sendiri merupakan tirakat kita agar memiliki keturunan yang baik. Kemudian yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Sehingga harga diri ini kan perlu untuk dijaga. Penjagaannya adalah dalam rangka menghindari zina, itu bagian daripada menjaga harga diri. Kemudian yang ketiga atau terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sebetulnya buah hati itu akan hadir sebagai obat, sebagai sesuatu yang akan membahagiakan ketika sudah diperoleh setelah menikah. Di bab yang selanjutnya ada qadzaf. Nah, ini kan perbuatan seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Artinya menuduh orang melakukan zina itu namanya qadzaf. Nah, hukum qadzaf sendiri adalah haram. Nah, itu sesuai dengan firman Allah di An-Nur ayat 23. Hukuman bagi orang yang merdeka adalah cambuk 80 kali. Ini tidak tanggung-tanggung. Berani menuduh itu berani mempertanggungjawabkan. Dan yang berikutnya, hukuman bagi seorang budak yang menuduh cambuk 40 kali. Sama-sama berat. Syarat-syarat berlakunya hukum qadzaf. Yang pertama, tertuduh berzina adalah orang yang muhsan, orang yang baik. Yang dituduh itu orang yang baik dan tidak benar-benar melakukan zina kok mendapatkan tuduhan. Kemudian yang kedua, penuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai dengan aturan syara, di mana saksi adalah dua orang laki-laki yang menyatakan bahwa penuduh melakukan tuduhan yang salah terhadap orang yang sebetulnya tidak melakukan zina. Di poin berikutnya ada hikmah dilarangnya qadzaf. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang. Udah dituduh harga dirinya pasti jatuh. Kemudian yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan. Kemudian yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Di bab berikutnya ada minum khamr. Secara istilah, khamr adalah segala jenis minuman atau sejenisnya yang sifatnya memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Nah, hukum minuman keras ini jelas haram. Itu termaktub dalam Al-Maidah ayat 90. Hukuman yang diberikan kepada orang yang meminum menurut jumhur ulama diberikan pukulan 80 kali atau 40 kali cambuk. Nah, kemudian yang terakhir ada hikmah yang dapat diambil dari haramnya minum khamr. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena memang kan khamr ini kan merusak. Ketika dia diminum, akalnya jadi rusak. Badannya yang semula gemuk jadi kurus. Yang kurus apalagi jadi kerempeng. Habis semua. Kemudian yang berikutnya, dalam rangka agar masyarakat ini terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan orang yang melakukan tindakan meminum khamr. Kenapa? Jelas tentu karena dia mungkin dalam keadaan tidak sadar kemudian melakukan sesuatu yang di luar kesadaran dia sehingga memunculkan sebuah konflik. Kemudian yang ketiga, menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat dengan Allah. Kemudian yang berikutnya ada bab mencuri. Pengertian secara istilah adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Namanya mencuri mengambil secara sembunyi-sembunyi. Syarat pelaku yang terancam mendapatkan hukuman. Yang pertama, pelaku pencurian adalah orang yang sudah berakal. Orang yang nggak berakal itu juga tidak mungkin mencuri. Dibuat apa? Tidak punya akal. Kemudian yang kedua,
barang yang dicuri adalah barang orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi. Berikutnya, barang yang dicuri berada pada tempat penyimpanannya. Yang kelima, pelaku pencurian tidak mempunyai andil kepemilikan yang dicuri. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman bagi pencuri. Kalau di Indonesia ini ada penjara. Di Islam itu yang pertama ada hukuman mencuri, yang pertama adalah dipotong tangan kanannya. Ini agak untung kita hidup di Indonesia. Kemudian yang kedua, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kirinya. Kemudian yang berikutnya, ketika melakukan pencurian ketiga kali dipotong tangan kirinya. Yang berikutnya, jika masih maling lagi dipotong-potong lagi tangan kaki, bisa habis gara-gara mencuri. Sehingga udah nggak usah mencuri. Takzirnya hukumannya begitu berat. Kemudian yang berikutnya adalah pencuri yang dimaafkan. Para ulama sepakat bahwa pemilik barang dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari hukuman mencuri sebelum kasus atau perkara sampai ke pengadilan. Ini kalau memang tuan rumah ini ada kerelaan, nggak apa-apa sama mencuri, buat kamu saja. Mungkin yang dicuri ini sultan, silakan. Yang berikutnya adalah hikmah hukuman bagi pencuri. Yang pertama, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Yang kedua, menghindarkan manusia dari sikap malas. Ini gara-gara malas kan ngambil aja milik orang. Yang berikutnya adalah membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Di bab berikutnya ada perampok. Pengertian perampok adalah mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata yang disertai dengan pembunuhan, ancaman pembunuhan. Hukum merampok adalah haram. Oleh sebab itu termaktub dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33 bahwa hukum daripada merampok ini memang haram dan mendapatkan siksa yang besar. Yang pertama, hukuman perampok, jika ia mengambil harta dan membunuh korbannya, maka hukumannya adalah dihukum mati. Yang kedua, jika ia membunuh korbannya, hukumnya adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangan. Jadi sama kayak hukuman yang diberi ke pencuri. Kemudian yang terakhir, jika mereka mengambil harta tapi tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum berbuat sesuatu atau sengaja hanya menakut-nakut saja, hukumannya adalah penjara dan diasingkan. Ini penjara itu dulu masih minimal sekali. Kemudian berikutnya perampok yang bertaubat. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, jika mengambil harta dan membunuh korbannya, maka tadi hukumannya agak berat-berat tadi. Yang terakhir adalah hikmah diharamkannya merampok adalah sama dengan hikmah diharamkannya mencuri. Perbedaannya cuma mencuri itu enggak konangan, dia ngambilnya sembunyi-sembunyi. Kalau perampok itu mentalnya lebih besar, pakai senjata tajam. Kemudian di materi yang berikutnya kita pindah ke materi buat. Secara terminologi, buat ini makna-makna yang ada dalam catatan saya adalah mencari, dan dapat pula berarti maksiat melampaui batas, berpaling dari kebenaran dan zalim. Adapun bughat dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bughat bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, kemudian membangkang perintah atau pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Ini pemberontak sebetulnya dibuat. Kemudian kita ambil menurut ulama Syafi'iyah, bughat adalah pemberontakan sekelompok orang atau jamaah yang mempunyai kekuatan dan pemimpin yang ditaati dengan takwil yang fasid, takwil yang rusak. Kemudian menurut ulama Malikiyah, bughat adalah kelompok atau firqah dari kaum muslimin yang menyalahi khalifah atau wakilnya untuk mencegah hak imam yang wajib mereka tunaikan atau untuk menurunkannya.
Kemudian di berikutnya ada menurut Imam Hanafiyah, ini para pengikutnya Imam Hanafi adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang hak, dengan tentunya ya perbuatannya tidak benar, tadi membangkang, ada sisi memberontak. Kemudian ciri-cirinya bughat, seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai hukuman bughat jika ada beberapa kriteria yang melekat pada diri mereka. Yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Dan yang kedua, memiliki takwil atau alasan atau tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Dan yang ketiga, memiliki pengikut yang setia pada mereka. Kemudian yang keempat, memiliki imam yang ditaat. Dalam pemberontakan itu kan pasti ada dalamnya, pasti ada pemimpinnya. Dan di berikutnya, tindakan hukum terhadap bughat. Para bughat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar dari kesalahan yang mereka lakukan hingga pada akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Tentulah bahwa kita ini kan sudah menjadi negara yang berdaulat, satu kesatuan yang absolut, negara kita Indonesia. Kita taati hukum yang berlaku di sini. Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang lembut. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan dengan cara yang tegas. Bahkan jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka diperlakukan lagi secara tegas. Kita kan punya aparat militer, ada aparat negara yang bertugas di bidang ini. Kemudian urutan tindakan hukum terhadap bughat. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Kemudian berikutnya, jika usaha kedua ini tidak berhasil juga, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman mereka agar diperangi. Jika setelah itu munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, yaitu tentunya harus diteliti dulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka atau sekedar mengulur waktu. Dan yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi agar mereka sadar dan taat kembali. Status hukum bughat ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9, yang maknanya jika dua golongan dari orang-orang perang mukmin berperang, maka damaikanlah mereka. Para pembangkang yang taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh karena itu, para bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis. Lebih-lebih dibunuh, mereka cukup ditahan saja agar sadar. Intinya kan di poin sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan harta ghanimah. Kalau ghanimah itu diambil dan pindah hak milik. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut juga kembali menjadi milik mereka lagi. Kemudian yang berikutnya ada hukum memerangi bughat. Para ulama membagi perang kepada kaum bughat menjadi dua kategori, yaitu bughat yang wajib diperangi dan bughat yang mubah atau boleh diperangi. Bughat yang wajib diperangi adalah mereka yang melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam suatu perkampungan. Kemudian yang kedua, merintangi atau menghambat pandangan jihad melawan kaum musyrik. Yang ketiga, mengambil bagian dari baitul mal secara tidak sah. Yang keempat, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka. Yang kelima, secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang sah atau dibaiat. Yang terakhir itu ada hikmah daripada diterapkannya hukum bughat. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak kepada negara. Jangan gampang-gampang memberontak. Segala fasilitas kita
paling tidak secara minimal kita hidupnya yo enak di sini. Kemudian yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Kemudian hikmah berikutnya adalah membuat jera pelaku buat untuk tidak memberontak dan dapat kembali serta bertaubat. Ini yang kelima, jika terdapat perbedaan yang terkait dengan pemerintah maka harus disalurkan dengan cara itu. Saya kira ya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.